Piala Presiden resmi dimulai dan 2 pertandingan juga udah dilakukan. Di mana pada pertandingan pertama ada Persib Bandung melawan Port FC dari Thailand. Dan semua tahu jika juara Liga 1 tersebut harus menyerah dengan skor 2-0. Kemudian di pertandingan lain, Oxford United sukses menang melawan Liga Indonesia All-Star. Tentu saja di pertandingan itu sorotan publik tanah air mengarah kedua punggawa timnas Indonesia, yakni Ole dan Marcelino. Meskipun begitu, hanya Ole yang main sebagai starter, sedangkan Lino masuk di babak kedua. Tentu saja, di luar dari skor yang ada beberapa momen menarik yang bahkan cukup menyita perhatian media-media di Inggris. Mulai dari vibes opening ceremony yang berasa final kompetisi besar, kemudian soal lirik Indonesia Raya yang keliru dari penyanyi senior Rita Butar-Butar, hingga momen ketika Ole Rummenigge harus merasakan sendiri kerasnya permainan pemain dari Liga Indonesia. Namun dari semua itu, dari sisi kualitas permainan, harus diakui jika tim dari luar negeri memang masih lebih bagus dibandingkan tim atau pemain dari Liga Indonesia. Dua pertandingan pembuka di Piala Presiden telah dilakukan, di mana sayangnya semua wakil Indonesia harus kalah dari tim luar negeri. Ya, pertama kita bahas Persib dulu yang kalah melawan Port FC dengan skor 0-2. Suka tak suka, secara permainan, emang Port FC layak menang. Walaupun di laga ini, Persib juga banyak menampilkan pemain baru. Meskipun begitu, di luar alasan tersebut, dari sisi kualitas passing, perbedaan level kompetitif dari kedua tim sangatlah terlihat. Dan itulah yang memang menjadi tolak ukur perbedaan level kompetitif antara Liga 1 dan Thailand. Yang mana sebenarnya itu juga yang membuat Persib 2 kali nggak mampu mengalahkan Port FC di AFC Champions League 2 musim lalu. Dan di laga itu, suka nggak suka, kita harus memberikan kredit sama Asnawi, di mana ia seolah membuktikan pentingnya untuk abroad, khususnya bagi pemain muda di Indonesia. Yap, di laga tersebut, meskipun masuk di babak kedua, namun permainan Asnawi secara umum terbilang bagus. Bahkan gol kedua yang dicetak Port melalui penalti berasal dari akselerasinya yang harus dilanggar di kotak penalti. Intinya, dari sisi fakta, memang untuk saat ini kualitas Liga Indonesia yang masih begitu. Dan maaf-maaf aja kalau semisal ada yang tersinggung, terutama dari Bobotoh. Namun begitulah kenyataannya. Nah, di pertandingan lain, jelas ini yang ditunggu-tunggu, yaitu Oxford melawan Liga Indonesia All-Star. Yang mana kalau ini jelas lebih jomplang lagi kualitasnya. Walaupun dari sisi skor, ya 6-3 untuk Oxford. Bayangin, Oxford itu tim peringkat 17 di Championship, alias Divisi 2 Liga Inggris musim lalu. Akan tetapi, di luar dari kesalahan yang berbuah gol, dari mereka passing, kemudian build up, serta finishing, membuktikan jika levelnya emang sejauh itu. Ini bukan merendahkan Liga Indonesia atau pemain Indonesia, tapi emang gitu faktanya. Dan ketimbang melihat skornya berapa, mudah-mudahan pemain-pemain Indonesia All Stars bisa belajar dari pertandingan ini, kan gitu. Yap, di match tersebut, tentu saja sorotan publik tanah air mengarah ke Ole dan Marcelino. Dan di laga ini, Ole main sebagai starter. Uniknya, gak kayak di timnas di mana ia main sebagai nomor 9. Tapi di Oxford, Gary Rowett lebih suka menaruh Ole sebagai pemain free roll di belakang Harris sebagai target man. Dan meskipun gak mencetak gol, namun secara umum permainan Ole sebagai penghubung antar lini terbilang bagus. Bahkan dia juga terlihat sangat menikmati pertandingan. Walaupun sempat kena gajul 2 kali sama Hansamu yang bikin semua panik karena ya emang sekeras itu. But that's okay, karena Ole nggak apa-apa. Dan mungkin cuman kaget aja, ternyata pemain dari Liga Indonesia emang sekeras itu mainnya. Ya untung sih, karena kalau Ole sampai cedera, wah yang ketar-ketir nggak cuma tim Oxford, tapi juga semua elemen timnas Indonesia, kan gitu. Yap, salah satu momen lainnya yang cukup menyita perhatian bahkan hingga ke media-media Inggris adalah soal vibes opening ceremony-nya, yang berasa kayak main di final kejuaraan ternama. Tentu mereka kaget sebab ini cuma pramusim, tapi di Indonesia semuanya benar-benar beda. Dan yang gak kalah bikin sorotan, tentu saja momen penyanyi senior
Rita Butar-Butar, sempat salah lirik sehingga cukup membuat semua bingung sejenak. Tapi nggak apa-apa, manusiawi. Dan bagi netizen yang menghujat habis beliau dengan kata-kata nggak sopan dan kelewatan, semoga semuanya berbalik. Sementara itu, tim Oxford sendiri sepertinya emang sangat enjoy menikmati waktu di Indonesia. Dan bahkan mereka sekarang lebih nyaman entah dari sisi kultural hingga cuaca. Yang mana itu terlihat dari selalu cerianya mereka di setiap sesi latihan. Termaksud ketika mereka bermain bersama bocil-bocil yang datang. Wih, pokoknya seru pol. Ya pokoknya, di turnamen ini, di luar dari hasil yang didapat, sepertinya para punggawa Oxford betul-betul ingin se-enjoy mungkin menjalani pramusim. Karena bisa dipastikan, persaingan musim depan di Championship akan jauh lebih ketat. Di sisi lain terkait Ole dan Lino, pelatih Oxford Gary Rowett mengatakan jika ia tidak menapik bahwa Ole dan Marcelino sama-sama pemain muda berbakat yang dimiliki oleh Oxford United. Namun secara jam terbang, harus diakui bahwa Ole lebih sering mendapatkan menit bermain pada musim lalu. Sedangkan buat Marcelino, Gary yakin pemain asal Surabaya tersebut akan terus bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan tampil. Sebab ia pun juga belum tahu apakah Lino akan tetap stay di Oxford atau coba untuk menjalani opsi peminjaman mengingat berdasarkan rumor yang ada, klub Eredivisie, NAC Breda tertarik untuk mendatangkan pemain 20 tahun tersebut. Marcelino dan Ole mungkin berada di tahap karir yang berbeda, di mana Marcelino adalah pemain muda. Dia mencoba untuk bermain lebih banyak menit. Kami memberinya beberapa menit menjelang akhir musim di Swansea. Dan dalam pertandingan Piala FA sebelumnya, di kandang Exeter, pramusim adalah tentang, Anda tahu, dia mencoba untuk mengambil langkah berikutnya dalam tim. Saya pikir musim depan dia perlu bermain lebih banyak waktu, apakah itu di Oxford United atau apakah itu pilihan pinjaman untuknya. Anda tahu, kami akan memperlakukannya sama seperti semua orang, tapi dia masih muda, pemain berbakat. Tetapi kami tahu betapa pentingnya dia bagi tim nasional juga. Jadi kami ingin memberinya kesempatan terbaik untuk berkembang. Ucap Gary kepada media. Yap, terlepas dari apapun, memang dari sisi manapun, kualitas liga memang harus ditingkatkan. Dan memang untuk level ASEAN, Liga Thailand adalah liga yang masih dianggap terbaik. Sehingga wajar kalau dominasi Thailand dalam Piala AFF tidak terlepas dari kompetitifnya Thai League atau Liga Thailand yang emang dianggap sebagai yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Yap, sebelum ini pun Shin Tae-yong pernah berujar jika Thai League memiliki penjadwalan yang tersusun rapi sehingga memungkinkan klub-klubnya untuk berkompetisi di Liga Champions Asia secara reguler. Selain itu, beliau juga menggarisbawahi bahwa klub-klub Thailand yang terbiasa menghadapi lawan-lawan kuat dari Korea Selatan, Jepang, hingga Tiongkok di level Asia. Itulah yang tidak dipunyai Liga 1 yang bahkan tim-timnya masih sangat sulit bersaing di AFC Cup, itu pun yang levelnya kelas 2. Meskipun begitu, bersama Erick Thohir, pelan-pelan pembenahan Liga Indonesia udah mulai untuk terus diperbaiki. Walaupun ya emang sulitnya minta ampun. Karena kembali lagi, semuanya harus didukung oleh kemauan para klub.
pemain dan supporter itu sendiri. Sebab kalau Liga 1 masih gitu-gitu aja, ya jangan salahkan pelatih kalau nantinya timnas Indonesia akan full diisi oleh pemain diaspora ataupun abroad. Karena ya gimana, itu adalah fakta yang beneran harus diterima sebagai bahan evaluasi. Toh sebelum ini, udah banyak juga kan pelaku sepak bola dengan nama besar juga melontarkan kritik ke kualitas Liga Indonesia. Jadi ya sebelum marah, sadar diri dan sadar posisi. Terutama buat orang-orang di sana yang masih merasa kualitas Liga 1 itu udah luar biasa. Dan salut pokoknya kepada PSSI yang sekarang. Walaupun PR-nya masih banyak, at least pelan-pelan perubahan itu mulai kelihatan hasilnya dan moga-moga aja ini bisa konsisten serta bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik. Pokoknya kalau pembinaan bagus serta liga bagus, timnasnya pasti juga ikutan bagus kok. Harapannya kan kualitas pemain yang main di liga luar negeri dan di dalam negeri ketimpangannya nggak terlalu jomplang, kan gitu. Lalu untuk Piala Presiden kali ini, semoga kehadiran tim luar negeri bisa bikin kita semua melek realita. Dan semoga tahun depan atau tahun-tahun mendatang, turnamen ini bisa jadi turnamen yang lebih terpandang khususnya di tingkat internasional. Untuk itu, buat semuanya, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus timnas Indonesia.